Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini atas nama Silvanio Dinavale, Muhammad Zunun Asoni, Salsa Sibatrama akan membawakan materi fikih muamalah kontemporer yang bertemakan paradigma baru akad jasa dalam bisnis terkait akad rahan. Yang pertama-tama kali perlu kita bahas yaitu tentang pengertian dari rahan itu sendiri. Jadi rahan atau gadai atau al-rahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-subd al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, rahan adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Al-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut sebagai rahin, dan orang yang menghutangkan atau orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut rahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum, rukun, dan syarat rohan. Yang pertama, dasar hukum rohan dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan persaksikanlah dengan orang lelaki saksi di antaramu. Jika tiada 2 lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan." Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." Selanjutnya hadis. Terdapat pada hadis riwayat Aisyah yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya menjadi jaminan utang tersebut. Selanjutnya hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Sedangkan menurut ijtihad ulama, perjanjian gada yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad. Dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkannya kebolehannya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad setelah gadai. Rohan dipaksakan untuk menyerahkan barang jaminan untuk dipegang oleh murtahin. Jika jaminan sudah berada di tangan murtahin, orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan barang tersebut. Berbeda dengan Asy-Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadaian tersebut. Selanjutnya adalah rukun rohan. Rukun rohan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, yang menggadaikan
yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, penerima gadai atau murtahin, yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang tersebut. Yang ketiga, barang jaminan, yaitu barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang keempat, utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Dan yang terakhir adalah zigot, ijab, dan kobul, yaitu kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya adalah syarat rohen. Menurut ulama Hanafiyah, syarat rohen adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan, harus pada waktu akad, dan dapat diserah terimakan. Barang yang digadaikan juga harus berupa harta atau kekayaan yang bernilai. Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang. Barang tersebut harus jelas spesifikasinya, baik ukuran, jenis, jumlah, kualitas, dan sebagainya. Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna. Barang yang digadaikan harus menyatu atau tidak terpisah-pisah. Barang harus tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan. Dan yang terakhir, barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuhnya. Selanjutnya adalah aplikasi akad rohen dalam pegadaian syariah. Jadi mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohen adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya meliputi nilai dan tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, diberikan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan mendapat keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, akad rohen yang dimaksud adalah produk pembiayaan rohen yang ada di pegadaian syariah. Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun syaratnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu rohen dan akad ijaroh. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah rohen menyerahkan hartanya kepada nasabah rohen mengembalikan uang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijaroh, nasabah dibebani membayar ujroh atau biaya sewa penyimpanan kepada pegadaian. Adapun jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain barang-barang perhiasan, yaitu seperti perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan maupun mutiara. Yang kedua, barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, DVD, dan lain-lain. Yang ketiga, kendaraan itu bisa berupa sepeda, sepeda motor, dan mobil. Yang keempat, barang-barang rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunasoni, NIM terakhir 156. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasionalisasi akad rohen dalam lembaga pembiayaan syariah. Di sini ada tahapan-tahapan implementasi dari akad rohen terus ini. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengajuan. Nah, tahap pengajuan ini apabila ada seorang nasabah ingin mendapatkan pinjaman dari pegadaian syariah, ia harus datang dengan
memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama harus menyerahkan fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. Nah, yang kedua, bisa menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga. Contoh, bisa berupa emas, berlian, elektronik, dan juga kendaraan bermotor. Nah, untuk kendaraan bermotor ini cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan juga fotokopi STNK sebagai jadi gak harus motornya yang dibawa, akan tapi cukup dokumen kepemilikan BPKB dan juga fotokopi STNK-nya saja. Sebagai pelengkap jaminan ini harus mengisi formulir permintaan pinjaman. Jadi harus menandatangani akad setelah syarat-syarat ini terpenuhi. Jadi nasabah ini harus membawa barang jaminannya disertai fotokopi identitas ke loket penaksiran bank jaminan ini tersebut. Lalu barang akan ditaksir oleh penaksir, kemudian akan memperoleh pinjaman uang maksimal 90% dari nilai taksiran tersebut. Nah, itu adalah tahap pengajuan. Nah, yang kedua itu ada tahap akad rohon. Jadi tahap ini pihak rohon ini harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Nah, bila pihak rahim ini tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjamkan uang. Namun, bila telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang ada, maka si nasabah ini langsung menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian arhon ini yaitu akad ijaroh atau fee-based marhun yang bisa disebut ijaroh, yakni rahim dimintai imbalan sewa tempat, ujroh pemeliharaan marhun dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan tersebut. Itu adalah tahap akad rohon. Selanjutnya ada tahap realisasi. Di tahap realisasi ini, perjanjian pada tahap realisasi akad yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut dilanjutkan dengan realisasi penyerahan pinjaman kepada rahim. Jadi perjanjian pada tahap realisasi akad yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ini akan dilanjutkan dengan realisasi penyerahan pinjaman kepada si rahim ini. Itu tahap realisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap akhir gadai. Pada tahap akhir gadai ini yang dilakukan adalah sebelum berakhirnya gadai, si pihak murtahin ini atau si lembaga pegadaian syariah ini memberikan informasi kepada si rahim ini bahwa pinjaman akan berakhir. Nah, setelah disampaikan atau diinformasikan kepada rahim ini, maka si pihak rahim ini akan harus membayar sejumlah uang yang dipinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai tersebut. Nah, dalam hal ini proses pelunasan bisa dilakukan dengan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan cara sekaligus ataupun cara diangsur. Nah, namun apabila si pihak rahim ini atau si nasabah ini tidak mampu membayar sebesar uang pinjaman yang ditambah biaya sewa tersebut, maka barang tersebut akan dilelang oleh si pihak lembaga pembiayaan syariah tersebut atau pegadaian syariah tersebut untuk membayar. Nah, sedangkan bila ada sisa uang barang tersebut saat dijual ada sisa uang akan dikembalikan kepada si rahim tadi atau pihak nasabah tersebut. Tapi bila uangnya kurang, ini untuk menutupi pinjaman dan biayanya, maka si pihak rahim atau pihak nasabah ini akan dimintai untuk membayar kekurangannya tadi. Tapi pada kenyataannya bahwa rahim ini sering tidak membayar kekurangan dari uang pinjamannya. Itu adalah tahap akhir gadai. Selanjutnya yang kelima ada realisasi pelelangan barang.
Jadi gadai pelelangan barang, gadai disebabkan karena pihak lain ini tidak mampu membayar seluruh utangnya serta biaya-biaya yang harus ditanggungnya. Nah, jadi karena itu si pihak murtain atau pihak pegadaian syariah ini diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah digadaikan kepada murtain tadi. Karena si pihak rahin atau pihak nasabah ini tidak mau membayar seluruh utangnya tadi, maka si pihak pegadaian syariah ini atau pihak murtahin ini bisa menjual atau melelangnya. Nah, ada 3 mekanisme penjualan dalam ada 3 mekanisme penjualannya. Yang pertama, si pihak rahin ini atau pihak nasabah tadi ini mewakilkan kepada murtahin untuk menjualkan barang yang digadaikan. Jadi pihak rahin atau pihak nasabah ini menyuruh kepada si pihak pegadaian ini untuk menjualkan barang yang digadaikan karena dia tidak mampu membayarnya tadi kan. Maka si pihak rahin ini menyuruh atau mewakilkan kepada murtahin untuk menjual barang yang digadaikan tadi. Yang kedua, pihak murtahin atau pihak si pegadaian syariah ini akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu. Jadi si pihak murtahin atau pihak pegadaian syariah ini menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu. Yang ketiga, pihak pegadaian syariah atau murtahin ini melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur. Itu tadi realisasi dari pelelangan barang. Ada selanjutnya yang terakhir yaitu penerapan akad pada perbankan syariah. Jadi perlu kita ketahui dulu apa itu akad. Jadi akad kayaknya semua teman-teman udah pada tahu akad itu apa. Jadi akad adalah suatu pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Nah, ijab ini adalah suatu pernyataan dari seseorang, yakni pihak yang pertama, untuk menawarkan sesuatu. Jadi ijab ini yang menawarkan, dan qabul ini adalah suatu pernyataan dari seorang, yakni pihak kedua, untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pertama. Jadi yang qabul ini adalah menerima atau bisa mengabulkan tawaran dari pertama tadi. Kayaknya teman-teman sudah tahu. Nah, dalam perbankan syariah, akad yang dilakukan adalah berdasarkan hukum Islam. Ada beberapa asas al-uqud yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah undang-undang perbankan syariah. Adapun undang-undang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu asas ridhoiyah. Asas ridhoiyah ini adalah asas rela sama rela. Jadi pihak pertama rela, pihak kedua juga rela. Kedua ada asas manfaat. Nah, asas manfaat ini, apapun, kegiatan apapun yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya. Tidak hanya dilakukan cuma secara percuma, cuma-cuma, harus ada manfaatnya. Yang ketiga, asas keadilan. Nah, asas keadilan ini adalah asas yang seimbang. Yang pihak pertama nggak hampir beda sama yang keempat ini, asas saling menguntungkan. Nah, asas saling menguntungkan ini kan tidak merugikan salah satu pihak, sama-sama diuntungkan kan. Pihak pertama untung, pihak kedua untung. Nah, asas keadilan pun sama, agak mirip seperti itu. Nah, itu adalah 4 asas yang harus dijaga atau dilindungi dalam asas al-uqud tadi yang harus dilindungi. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.